seperti apa kehidupan sejarah Mesopotamia kuno di era kejayaan Babilonia. Kekaisaran Babilonia lama dalam sejarah Mesopotamia kuno merupakan salah satu peradaban manusia tertua yang maju. Pendiri pertamanya adalah Sumu Abum yang berkuasa antara 1894 dan 1881 sebelum Masehi. Meski demikian, kejayaan kekaisaran kuno ini terjadi di bawah pemerintahan Hammurabi, memerintah dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Perkembangan yang dilakukan sangat pesat dalam aspek kehidupan sosial, hukum, dan tata kelola negara yang berlaku pada masa-masa selanjutnya, bahkan setelah Kekaisaran Babilonia lama. Yang membuatnya menjadi masa pesat Kekaisaran Babilonia lama dalam sejarah Mesopotamia adalah berbagai puluhan tablet prasasti bertulis huruf baku. Di sana disebutkan bagaimana tata kehidupan peradaban kuno di Mesopotamia. Hammurabi juga membuat peraturan yang disebut Kode Hammurabi. Inilah landasan tata negara dan kehidupan yang berlaku pada masanya. Kehidupan sosial dan keagamaan sejarah Mesopotamia. Dalam kehidupan sosial di Kekaisaran Babilonia lama, diperkirakan semasa Hammurabi berkuasa, penduduknya membengkak. Menurut para sejarawan, meski tidak diketahui pasti populasi pada masanya, Hammurabi telah menyebabkan ledakan penduduk Babilonia, sehingga menjadi kota terbesar dalam sejarah Mesopotamia. Masyarakat tinggal di pemukiman tertata rapi. Tidak jarang keluarga besar sering kali tinggal bersebelahan dengan sanak saudaranya. Kuburan anggota keluarga biasanya tersimpan di bawah halaman rumah penduduk kota Babilonia. Secara arsitektur rumah, penduduk Babilonia memiliki lantai atap rooftop. Sebagian besar kehidupan penduduk Babilonia mengisi kesehariannya di lantai atap. Hal itu disebabkan kota Babilonia memiliki tembok kota dan fitur lantai atap di temboknya. Fitur lantai atap diduga karena peradaban sejarah Mesopotamia hidup di lingkungan gurun pasir. Dengan adanya lantai atap, penduduk bisa mendapatkan angin sejuk yang bertiup dan gurun. Bagi kelas atas, lantai atap kerap ditambahkan dengan dinding untuk privasi dan memiliki punjung anggur untuk pasokan makanan, sekaligus pelindung dari sinar matahari. Kehidupan agama di Babilonia mengikuti peradaban sejarah Mesopotamia yang menyembah dewa dan dewi. Mereka memiliki dewa utama tertentu yang berlaku umum seperti Marduk, dewa pelindung Babilonia yang memiliki kuil menjulang. Dewa utama lainnya adalah Ishtar, Enlil, Sin, dan Shamash. Masing-masing memiliki kuil dan patung pemujaan. Patung pemujaan ini hanya bisa dimasuki oleh para pendeta. Patung-patung itu harus diberi makan sesajen seperti anggur dan diberi perhiasan. Pada hari festival, patung para dewa terbesar akan diarak ke masyarakat. Kota Babilonia kuno adalah pusat peradaban sejarah Mesopotamia yang bertahan selama 2000 tahun. Bagaimana suasana kehidupan sehari-hari masyarakat di dalamnya? Setiap keluarga memiliki dewa pribadi yang disembah di rumah atau kuil sederhana. Melansir histori kehidupan Kekaisaran Babilonia lama dalam sejarah Mesopotamia, Amanda Podany, profesor sejarah di California State Polytechnic
University mengungkapkan bahwa meski patriarkal, kehidupan perempuan memiliki lebih banyak peradaban dibandingkan dengan peradaban selanjutnya seperti Yunani kuno. Hal itu tertuang dalam lempengan batu yang dibuat semasa Hammurabi. Perempuan punya tempat untuk mewakili dirinya sendiri di pengadilan, memiliki harta benda, dan mewariskan kepada anak-anak. Seringkali perempuan bisa menjadi pendeta dan pejabat. Kebiasaan penduduk kota Babilonia seperti kebudayaan dalam sejarah Mesopotamia umumnya adalah monogami. Laki-laki tidak akan menikah lagi kecuali istri pertama mereka tidak menghasilkan keturunan. Yang mengejutkan, Undang-Undang Hammurabi tidak memberitahu kita banyak tentang hukum Babilonia karena undang-undang tersebut tidak benar-benar diberlakukan. Jelas Kodani. Apa yang mereka wakili adalah preseden dari kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan dan sebagian besar berkaitan dengan hal-hal sehari-hari seperti pertanian, perceraian, warisan, dan perlakuan terhadap budak. Dalam peradaban Mesopotamia, Kode Hammurabi atau Kode Hammurabi adalah hukum mutlak dari Hammurabi yang mengaku utusan dewa. Hanya saja kode perundang-undang Hammurabi yang semestinya ketat tidak pernah ditegakkan, ungkap Kodani. Pengadilan diawasi oleh para hakim, tetapi keputusannya ditentukan oleh pendapat mayoritas. Akan tetapi, jika meruntut pada sistem hukum Kekaisaran Babilonia lama, para hakim dilarang menerima suap dan memihak orang kaya. Hukumannya pun sangat keras, bahkan bagi orang modern. Misalnya, jika orang kaya pelaku akan dibutakan, namun ketidakadilan sangat jelas dalam hukum beda kelas sosial. Seperti orang kaya membutakan warga jelata akan membayar korbannya sebesar 60 shikal perak setara gaji 6 tahun. Meski demikian, kehidupan di Babilonia yang metropolitan dalam sejarah Mesopotamia tidak selalu indah. Kota Babilonia memiliki jalanan yang sangat sempit dan tidak beraspal. Selain berfungsi sebagai jalur lalu lintas, jalanan berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah. Ya, mereka membuang sampah begitu saja hingga terkadang timbunan sampah bisa menjulang tinggi. Mereka paham kebutuhan akan transportasi sehingga sampah ditimbun dan membuat jalan lebih tinggi. Akibatnya rumah harus memiliki tangga untuk menuju jalan. Kelas sosial Mesopotamia di Babilonia, kekaisaran pada masa lalu, umumnya berbentuk monarki absolut. Sistem ini menyediakan kelas sosial dari bangsawan, rakyat jelata, dan budak. Namun di Kekaisaran Babilonia kuno tidak sekuno di perihal kelas sosial. Memang secara umum raja dan keturunannya berada di kelas paling atas, kemudian diikuti oleh para pendeta dan imam yang mengisi berbagai kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewa tertentu di Babilonia. Dalam sejarah peradaban Mesopotamia di Babilonia, kalangan masyarakat bisa berpindah kelas. Bahkan tuan tanah seperti Awilum bisa menjadi rakyat jelata atau mushkeshun. Kelas rakyat jelata ini adalah orang bebas namun tanpa kepemilikan tanah. Penduduk juga bisa menjadi budak meskipun bisa dibeli di pasar dan keturunannya dapat menjadi budak. Kebanyakan praktiknya hanya bersifat sementara. Budak permanen berasal dari tawanan perang yang keluarganya tidak mampu membayar uang busana. Budak sementara berasal dari kalangan rakyat jelata yang terlilit utang. Kreditor atau tuan rumah bisa memperbudaknya sampai hutangnya lunas. Dalam perjalanannya, Kekaisaran Babilonia lama mulai terancam oleh bangsa dari pegunungan di Kutium.
Raja Hammurabi pun memerintah pasukannya untuk menyerang ke Guitum. Tetapi usaha ini tidak berhasil mempertahankan kedikdayaan Babilonia lama. Setelah Hammurabi meninggal pada 1750 sebelum Masehi, Babilonia lama diperintah oleh putranya yang bernama Tamusilun. Penyebab runtuhnya Babilonia lama adalah adanya ancaman dari bangsa lain, sedangkan pengganti Hammurabi tidak cukup cakap mempertahankan kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Samsuliun, bangsa Pada masa pemerintahan Samsuliun, bangsa barbar Kasid yang berasal dari Guitum berhasil menerobos wilayah Babilonia lama dan mendirikan kekuasaannya di perbatasan. Pada masa kekuasaan Samsuliun, Babilonia lama tidak banyak diketahui riwayatnya, namun hanya dijelaskan bahwa suku-suku kecil mulai menguasai wilayah Babilonia secara bergantian hingga ditaklukkan oleh bangsa Assyria.